Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan menyampaikan materi Asbabun Nuzul yang akan disampaikan oleh saya, Nur Erin Oktavia, Saudari Nurmala, dan Sinta Rahmawati. Baik, silahkan menyimak penjelasan berikut ini. Materi yang pertama yaitu pengertian Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul adalah ilmu Al-Quran yang membahas mengenai latar belakang atau sebab-sebab suatu atau beberapa ayat Al-Quran diturunkan. Pada umumnya, Asbabun Nuzul memudahkan para mufassir untuk menentukan tafsir dan pemahaman suatu ayat dari balik kisah diturunkannya ayat tersebut. Selain itu, ada juga yang memahami ilmu ini untuk menetapkan hukum dari hikmah di balik kisah diturunkannya suatu ayat. Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa mengetahui asbabun nuzul adalah suatu ayat yang dapat membantu mufassir memahami makna ayat. Sejarah perkembangan ilmu Asbabun Nuzul. Sejak zaman sahabat, pengetahuan tentang Asbabun Nuzul dipandang sangat penting untuk bisa memahami penafsiran Al-Quran yang benar. Karena itu, mereka berusaha untuk mempelajari ilmu ini. Mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang sebab-sebab turunnya ayat atau kepada sahabat lain yang menjadi saksi sejarah turunnya ayat-ayat Al-Quran. Dengan demikian pula, para tabi'in yang datang kemudian, ketika mereka harus menafsirkan ayat-ayat hukum, mereka memerlukan pengetahuan asbabun nuzul agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Dalam perkembangannya, ilmu asbabun nuzul menjadi sangat urgen. Hal ini tak lepas dari jeripaya perjuangan para ulama yang mengkhususkan diri dalam upaya membahas segala ruang lingkup sebab nuzulnya Al-Quran. Di antaranya yang terkenal yaitu Ali bin Madini, Al-Wahidi dengan kitabnya Asbabun Nuzul, Al-Ja'bari yang meringkas kitab Al-Wahidi, Syekhul Islam Ibnu Hajar yang mengarang sebuah kitab mengenai Asbabun Nuzul, dan As-Suyuti mengarang kitab Lubabun Nukul fi Asbab An-Nuzul, sebuah kitab yang sangat memadai dan jelas serta belum ada yang mengarang. Fungsi Asbabun Nuzul. 1. Dapat memahami makna dibalik disyariatkannya suatu hukum, yakni kemaslahatan umat menjadi poin penting yang terkandung dalam syariat Islam, seperti larangan meminum arak secara bertahap dengan setting peristiwa yang berbeda. 2. Asbabun Nuzul dapat membantu mufasir dalam menggali makna yang tersirat dari ayat-ayat Al-Quran, terutama ayat-ayat yang bersifat mujmal dan mutasyabihat, mempertegas peran Al-Quran sebagai rujukan dan acuan manusia dalam membentuk kebudayaan di sekitarnya. 3. Menegaskan bahwa kandungan atau ajaran Al-Quran tidak akan usang di telan zaman. Al-Quran akan selalu hidup dan dapat diterapkan sepanjang waktu dengan tetap mengacu pada ide moral Al-Quran. 4. Mengkaji asbabun nuzul dapat menjadikan seseorang dengan mudah menghafal serta memahami pola turunnya ayat suci Al-Quran, baik dari segi sebab turunnya suatu ayat yang meliputi hubungan hukum dengan waktu dan tempat peristiwa itu berlangsung, sehingga kita mampu mendapatkan pemahaman yang utuh terhadap ayat Al-Quran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam asbabun nuzul. Secara garis besar, asbabun nuzul dapat dibagi menjadi dua macam, yakni dalam bentuk peristiwa dan dalam bentuk pertanyaan. Adapun dalam bentuk peristiwa dapat dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama, peristiwa berupa pertengkaran, seperti perselisihan yang berkecamuk antara segolongan dari suku Aus dan segolongan dari suku Khazraj. Peristiwa ini timbul dari intik-intik yang ditiupkan orang-orang Yahudi sehingga mereka berteriak-teriak, "Senjata, senjata!" Peristiwa tersebut menyebabkan turunnya beberapa ayat surat Ali Imran melalui firman Allah yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman." Yang kedua, peristiwa berupa kesalahan yang serius, seperti peristiwa seorang yang mengimami sholat sedang dalam keadaan mabuk, sehingga tersalah membaca surat Al-Kafirun. Dari peristiwa tersebut, maka menyebabkan turunnya ayat yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghampiri sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan." Quran Surat An-Nisa ayat 43.
Yang ketiga, peristiwa itu berupa cita-cita dan keinginan, seperti persesuaian Umar bin Khattab dengan ketentuan ayat Al-Quran. Dalam sejarah, ada beberapa harapan Umar yang dikemukakan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian turun ayat yang dikandungnya sesuai dengan harapan-harapan Umar tersebut. Maka turunlah ayat surat Al-Baqarah ayat 125 yang artinya, dan jadikanlah makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Adapun asbabun nuzul dalam bentuk pertanyaan dapat juga dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, pertanyaan yang berhubungan dengan sesuatu yang telah lalu, seperti pertanyaan tentang Zulkarnain. Maka turunlah ayat 85 surat Al-Kahfi yang artinya, mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain, katakanlah, aku akan bacakan cerita tentangnya. Yang kedua, pertanyaan yang berhubungan dengan sesuatu yang sedang berlangsung pada waktu itu, seperti ayat 85 dalam surat Al-Isra yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberikan pengetahuan melainkan sedikit. Yang ketiga, pertanyaan yang berhubungan dengan masa yang akan datang, seperti ayat 42 dari surat An-Nazi'at yang artinya, mereka bertanya tentang hari kiamat bila terjadinya. Selanjutnya, manfaat mempelajari asbabun nuzul. Manfaat atau faedah yang diperoleh dari mempelajari ilmu asbabun nuzul ini telah dikemukakan banyak ulama. Salah satunya Ibnu Taimiyah. Ia mengatakan, mengetahui sebab-sebab turunnya Al-Quran dan menolong seseorang dalam memahami makna ayat tersebut. Seperti diketahui, dulu banyak ulama yang kesulitan dalam menafsirkan ayat Al-Quran karena mereka tidak mengetahui latar belakangnya. Namun setelah mendapatkan keterangan mengenai latar belakang turunnya ayat itu, mereka pun semakin mudah menjelaskan dan memahaminya. Menurut Syekh Muhammad Husain At-Tabatabai dalam kitabnya Al-Quran fi Al-Islam, mempelajari ilmu-ilmu sebab turunnya ayat atau asbabun nuzul itu sangat penting dalam mempermudah seseorang dalam mengetahui ayat dan memahami makna serta kandungan yang ada di dalam Al-Quran, serta rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, salah seorang sahabat dan mufassir hebat awal permulaan Islam, mengetahui sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran itu memudahkan seseorang dalam menelusuri riwayat peristiwa dan sejarah terdahulu yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Sedangkan Al-Wahidi menjelaskan, tidaklah mungkin mengetahui tafsir suatu ayat tanpa bersandar pada riwayat dan penjelasan turunnya ayat Al-Quran. Ibnu Daqiqi Al-Id menjelaskan, mengetahui sebab turunnya suatu ayat merupakan jalan yang paling tepat dalam memahami makna-makna maksud Al-Quran. Dari keterangan tersebut di atas, para ulama menjelaskan sedikitnya ada 4 hal yang menjadi faedah atau manfaat mempelajari asbabun nuzul itu. Pertama, membantu seseorang dalam memahami kandungan ayat dan menghindarkan kesulitan yang ada di dalam ayat. Yang kedua, memberikan pemahaman yang tepat bahwa hukum yang dibawa oleh ayat itu adalah khusus untuk memberi penyelesaian peristiwa atau pertanyaan yang menjadi sebab turunnya ayat tersebut. Yang ketiga, membantu memudahkan penghafalan dan pemahaman serta meletakkan ayat-ayat yang bersangkutan dalam hati orang-orang yang mendengarkannya bila ayat-ayat itu dibacakan. Yang keempat, dapat mengetahui hikmah ilmu Allah dengan yakin mengenai segala hal yang disyaratkan melalui ayat-ayat yang diturunkannya. Demikian penjelasan dari kami. Apabila ada kurang atau lebihnya kami mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.